Membaharui harapan, menebar kasih, meneguhkan iman. Selasa 10 Maret 2026. Renungan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengan tema, dimurnikan dalam Tuhan. Pemurnian emas dengan api atau pirometalurgi adalah metode tradisional dan akurat yang melelehkan emas pada suhu sangat tinggi, di atas 1150 derajat Celcius, untuk memisahkan logam mulia dari kotoran. Proses ini menggunakan tungku peleburan dan flux untuk mengikat pengotor. Terak menghasilkan emas murni yang mengendap di dasar wadah. Seringkali diikuti dengan teknik cupellation. Emas tidak dihancurkan oleh api. Emas dibersihkan oleh api. Kotoran, terak, hanya bisa naik ke permukaan dan dibuang saat suhu mencapai titik didih. Begitu juga iman kita. Sifat-sifat buruk seperti kesombongan atau keraguan seringkali hanya muncul dan kemudian bisa dibuang saat kita berada dalam api persoalan. Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil, sekarang Turki. Mereka hidup sebagai pendatang dan orang asing. Mereka bukan sedang menghadapi penganiayaan fisik secara massal dari negara, seperti zaman Nero nantinya, melainkan tekanan sosial, dikucilkan, difitnah, dan dianggap aneh oleh lingkungan sekitar karena tidak lagi mengikuti gaya hidup penyembahan berhala. Petrus tidak menyangkal realita penderitaan. Kata berbagai-bagai pencobaan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi jemaat dan kita sangat beragam. Bisa berupa masalah ekonomi, kesehatan, tekanan mental, atau dikucilkan karena iman. Petrus menekankan bahwa dibandingkan dengan kekekalan, penderitaan kita itu hanya sementara. Kita bisa tetap bergembira bukan karena masalahnya lucu atau ringan, tetapi karena kita tahu ada warisan yang tidak dapat binasa. Ayat 4, yang sedang menanti. Sehingga tujuan akhir dari pemurnian iman ini bukan supaya kita merasa hebat, melainkan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, iman kita didapati olehnya sudah tahan uji. Itu adalah kehormatan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita. Sahabatku, jika emas yang fana saja perlu dimurnikan agar berharga, apalagi iman kita yang bersifat kekal. Tuhan menganggap iman kita jauh lebih berharga daripada logam mulia manapun di dunia ini. Maka bergembiralah jika kita sedang dimurnikan oleh Tuhan lewat berbagai kesulitan, karena itu menjadi kehormatan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk semakin memurnikan diri kami dapat di tengah beragam kesulitan yang datang dalam hidup kami. Amin.